Baik, materi yang pertama yaitu sistem pencernaan pada manusia. Secara umum, sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rongga mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, yang terakhir ke usus besar. Selanjutnya, lapisan utama dan organisasi saluran pencernaan, yaitu diagram skematis yang menunjukkan struktur bagian usus halus dari saluran pencernaan dengan 4 lapisan dan komponen utamanya tercantum di sebelah kiri. Usus tersuspensi oleh mesenterium yang merupakan tempat pembuluh darah dan limfatik dari usus. Mukosa terdiri dari lapisan epitel, yaitu lamina propria, yang mendasari jaringan ikat longgar yang kaya akan pembuluh darah, limfatik, limfosit, dan sel otot polos. Terkadang juga mengandung kelenjar dan lapisan tipis otot polos yang disebut muskularis, yaitu muskularis mukosa, biasanya memisahkan mukosa dari submukosa. Mukosa sering disebut selaput lendir. Submukosa berisi jaringan ikat yang lebih padat dengan banyak pembuluh darah dan getah bening, serta plexus saraf otonom submukosa. Mungkin juga mengandung kelenjar dari jaringan limfoid. Muskularis tebal terdiri dari sel-sel otot polos yang berorientasi spiral dan dibagi menjadi 2 sublapisan. Pada sublapisan internal lebih dekat ke lumen, orientasi umumnya melingkar. Di sublapisan eksternal sebagian besar longitudinal. Di jaringan ikat antara sublapisan otot adalah pembuluh darah dan getah bening, serta plexus saraf mienterica otonom lainnya. Plexus ini dan plexus submukosa bersama-sama membentuk sistem saraf enterik, yaitu sistem saraf enterik lokal dari saluran pencernaan, yang sebagian besar mengandung neuron otonom yang berfungsi secara independen dan sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu daerah perut. Lambung adalah pelebaran otot dari saluran pencernaan di mana terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Muskularis terdiri dari 3 lapisan untuk pencampuran menyeluruh isi perut, sebagai lapisan longitudinal luar, lapisan lingkaran yaitu lapisan lingkaran tengah, dan lapisan miring bagian dalam. Mukosa lambung menunjukkan perbedaan histologis yang berbeda pada kardia, fundus atau badan, dan pylorus. Sel yang mengeluarkan HCl dan pepsin dibatasi terutama pada tubuh dan daerah fundus. Kelenjar kardia dan pylorus menghasilkan terutama lendir. Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan, terletak terutama di daerah epigastrik dan sebagian di sebelah kiri daerah hipokondriak dan umbilikal. Lambung terdiri atas dari bagian atas yaitu fundus, selanjutnya batang utama, dan bagian bawah yang horizontal yaitu atrium pylorik.
Lambung berhubungan dengan esofagus melalui orifisium atau kardia dan dengan duodenum melalui orisium pilorik. Lambung terletak di bawah diafragma, di depan pankreas, dan limpa menempel pada sebelah kiri fundus. Struktur lambung terdiri atas 4 lapisan. Lapisan peritoneal luar yang merupakan lapisan serosa. Lapisan berotot yang terdiri atas 3 lapis. Serabut longitudinal yang tidak dalam dan bersambung dengan otot oesofagus. Serabut sirkuler yang paling tebal dan terletak di pilorus serta membentuk otot sphincter dan berada di bawah lapisan pertama. Dan serabut oblik yang terutama dijumpai pada fundus lambung dan berjalan dari orifisium kardia, kemudian membelok ke bawah melalui curvatura minor atau lengkung kecil. Kelenjar fundus terdahulu bekerja. Kelenjarnya tubuler dan berisi berbagai jenis sel. Beberapa sel, yaitu sel asam atau sel oksintik, menghasilkan asam yang terdapat dalam getah lambung, dan yang lain menghasilkan musin. Kelenjar pilorik, kelenjar dalam saluran pilorik, juga berbentuk tubuler, terutama menghasilkan mukus alkali. Penyediaan darah dan persarafan lambung menerima persediaan darah yang melimpah dari arteria gastrika dan arteri linealis. Persarafan diambil dari vagus dan dari plexus celiaca sistem simpatis. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pencernaan ikan. Saluran pencernaan memanjang dari mulut sampai dengan anus dan disertai dengan alat pencernaan tambahan seperti hati atau hepar. Seperti contoh ikan perch, ikan air tawar berduri, tidak mempunyai kelenjar air ludah, tetapi di dalam rongga mulutnya dapat menghasilkan mukus atau lendir. Makanan masuk melalui lubang mulut. Selanjutnya, melalui faring, makanan masuk ke dalam oesofagus yang sangat pendek dan terus ke lambung. Antara lambung dan duodenum terdapat klep pilorus atau valvula pylori. Sekresi hepar dalam bentuk cairan empedu
untuk sementara disimpan dalam kantung empedu atau vesica vela. Melalui saluran empedu, masuk ke dalam usus intestinum bila diperlukan. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada amfibi, seperti contoh pada katak. Mulut katak lebar sehingga dapat memasukkan makanan berukuran yang sangat besar, misalnya seperti ketam. Selanjutnya, makanan berturut-turut masuk ke dalam oesofagus. Selanjutnya, lanjut ke ventriculus atau lambung. Selanjutnya melalui intestinum atau usus. Selanjutnya ke rektum atau poros usus. Dan yang terakhir ke kloaka. Fungsi kloaka untuk mengeluarkan sisa makanan yang akan dibuang, akan tetapi juga berperan sebagai tempat bermuaranya saluran kemih atau urin dan saluran kemih. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada reptil. Urutan jalan yang dilalui oleh makanan pada hewan reptil dimulai dari rima oris, selanjutnya menuju oesofagus dan menuju ke ventriculus atau lambung, selanjutnya menuju ke intestinum tenuae atau usus halus, menuju ke intestinum crassum atau usus kasar, dan menuju yang terakhir itu kloaka. Selanjutnya mempunyai kelenjar pankreas yang menghasilkan getah pencernaan. Hepar atau hati dilengkapi dengan vesica vela yang berfungsi menyimpan cairan empedu. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan burung. Berbeda dengan hewan-hewan kelas sebelumnya, Aves mempunyai oesofagus yang panjang, sesuai dengan lehernya yang sangat panjang. Pada bagian bawah leher, oesofagus membesar, membentuk tembolok atau crop, yang berperan untuk menyimpan makanan. Bila burung dara Anda baru saja makan jagung, maka tampak dadanya membusung, dan bila diraba terasa butiran jagung pada crop masih utuh. Burung tidak mengunyah makanan. Makanan langsung ditelan karenanya bila makanan lebih cepat dari manusia. Makanan dari rongga mulut masuk oesofagus, terus menuju ke crop, selanjutnya menuju ke proventriculus, selanjutnya menuju ventriculus, menuju ke intestinum, dan menuju ke daerah rektum, dan yang terakhir ke kloaka. Nama lain dari proventriculus adalah perut kelenjar. Ventriculus pars glandularis. Dinding dalam dari perut kelenjar menghasilkan sekret yang mengandung berbagai enzim pencernaan. Ventriculus atau ventriculus pars muscularis atau perut otot mempunyai dinding tebal dari otot serat lintang karena rasanya yang enak. Ventriculus pars muscularis sering jadi rebutan walau harganya relatif mahal. Perut otot berfungsi untuk mengelilingi makanan secara mekanis dengan bantuan kerikil yang sengaja dimakannya. Juga terjadi pencernaan enzimatis dalam perut otot yang nantinya akan dilanjutkan di dalam intestinum. Pada bagian belakang dari usus atau intestinum terdapat tonjolan kecil yang usang, disebut usus buntu atau caecum.